Kesimpulan hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca beberapa hadis Nabi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haqqa wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada setiap manusia, setiap insan berlaku sombong, bentuk kesombongan, kalau seorang yang diberi kekayaan, kepandaian, jabatan, ternyata yang diberikan Allah sebagai amanah itu dianggap sebagai jeripayanya sendiri. Enggak ada peran Allah. Orang yang beranggapan seperti ini adalah orang yang dikatakan sombong. Seperti halnya Qarun, hartanya melimpah ruah. Yang tadinya Qarun itu adalah gembel-gembelnya di negeri Mesir, itu orang yang paling miskin itu adalah yaitu Qarun. Tapi dia taat ibadah pada saat itu. Qarun ini kan adalah sepupunya Nabiullah Musa alaihissalam. Minta didoakan pada Nabi Musa, minta diajarkan satu keterampilan dan doa, dan minta didoakan. Kata Nabi Musa, nanti kalau kamu ini sekarang ini sudah baik, cukup kamu mensyukuri nikmat yang Allah diberikan oleh Allah kepadamu, dan kamu jaga syukurmu itu dengan istiqomah ibadahmu. Kamu syukuri nikmat yang Allah berikan dan kamu jaga dengan istiqomah ibadah kebaikan yang kamu lakukan. Itu lebih baik bagi dirimu. Tidak begitulah Musa. Aku ini miskin saja, taat ibadah kok. Aku juga sabar, tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin bisa infak sedekah yang banyak. Yakin kamu, jika Allah mengabulkan doa yang aku akan mintakan pada Allah untukmu, kamu yakin tetap bersyukur, tetap bisa istiqomah menjaga kebaikan ibadahmu? Kurang lebih dialognya demikian. Ya iyalah. Maka karena pernyataan Qarun itu, kemudian Nabiullah Musa mendoakan agar diberi kekayaan dan rezeki yang diberkahi oleh Allah. Jadi tetap doanya Nabi Musa benar, agar diberi kekayaan yang diberkahi. Dan Nabiullah Musa alaihissalam mengajarkan satu keterampilan. Apa keterampilan yang diajarkan oleh Nabiullah Musa? Yaitu mengolah batu. Kalau di sini batu itu ada dua, satu akik, dua permata. Ya, semahal-mahalnya batu akik nggak akan bisa melebihi mahalnya permata. Ya. Singkatnya begitu, dalam waktu singkat diberi betul kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah dari doa Nabiullah Musa alaihissalam. Usahanya, bisnisnya berkembang begitu cepat, dan kekayaan itu betul-betul menjadikan dirinya sedekah. Dia membantu perjuangan dakwah Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun dengan hartanya Qarun. Tapi itu pun tak berjalan lama. Kenapa? Mulailah hancurnya Qarun. Tahu penyebab hancurnya Qarun dari mana? Tahu sebabnya hancurnya Qarun yang kemudian dimurkai, dilaknat oleh Allah, yang tadinya menjadi pembela dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ini sejarah yang harus kita ingat. Ini sejarah yang perlu kita ketahui dan menjadikan ibrah pelajaran bagi diri kita. Tahu? Sombong. Karena sombong. Ya, jawabannya cukup baik. Tetapi sebelum dia sombong, sebetulnya ada. Apa itu?
mulailah Qarun mempraktekkan riba. Jadi orang-orang yang susah pinjam duit, dikasih duit, nggak mampu, diambil barangnya, diambil tanahnya, diambil. Ya, semakin kaya, semakin menggila, istilah kesombongannya datang. Jadi sebelum sombong itu dia sudah mempraktekkan riba dulu. Ada yang susah pinjam sekian, ya kamu harus kembalikan demikian, berlipat-lipat. Jadi praktek riba itu sudah dilakukan zaman dulu, makanya ada istilahnya yaitu apa? Riba jahiliyah. Nah, tambah lagi semakin menjadi-jadi dengan kesombongannya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir, yaitu selama 40 hari, dan selama 40 hari itulah yang kemudian Qarun menjadi berubah total dengan kesombongannya ketika utusan Nabiullah Musa alaihissalam mengingatkan, "Duhai Qarun, sudah waktunya kau keluarkan zakat infak sedekahmu untuk fakir miskin kaum duafa dan untuk kepentingan dakwahnya." Enggak ada itu. Kalau kemarin sih masih ada Musa, iyalah. "Hai Qarun, apakah kamu lupa? Kamu bisa menjadi seperti itu adalah karena pertolongan Allah, wasilah perantara doanya Nabiullah Musa alaihissalam dan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Musa atas kamu." Nggak ada itu, nggak ada. Udah jangan bawa Allah lah. Ini karena jeripayaku. Dalam Al-Quran begitu dinyatakan. Nanti jamaah sekalian lihat dalam surat Al-Qasas. Betul-betul tidak mau mengeluarkan zakat infak sedekahnya yang tadinya betul-betul dikeluarkan hartanya. Disitulah masuk sifat sombong, dia meniadakan perannya Allah. Dia menganggap karena jeripayahku, karena usahaku, nggak ada cawe-cawenya Allah. Kalau dibahasakan seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini pelajaran penting bagi diri kita, saudara seiman. Jangan pernah kita sombong dengan pemberian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberi ilmu, maka jadilah orang yang benar-benar ilmunya bermanfaat. Yang sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita yang itu menjadi amalan sunnah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan wajib kita berdoa sampai subuh. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Para ulama mengatakan ketika ditanya mana 3 hal yang utama itu, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Semuanya baik, semuanya memiliki fadilah keutamaan, tapi yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, kalau apalagi sampai makomnya dikatakan ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul